Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang membahas menafsirkan surat Al-Maidah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita saling tolong-menolong, dan kita akan bahas pagi hari ini dengan judul tolong-menolong dan saling menopang mewujudkan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرم ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah. Dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat zalim kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini diserukan oleh Allah kepada kita semua hamba-hamba yang beriman. Jangan melanggar siar-siar Allah. Yang dimaksud siar-siar Allah
adalah apa yang Allah tinggikan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Seperti Al-Quran, Rasul, para Rasul adalah siar-siar Allah. Al-Quran adalah siar-siar Allah. Baitullah, Ka'bah adalah siar-siar Allah. Masjid adalah siar-siar Allah. Maka hendaklah kita menghormati dengan adab-adab yang baik pada siar-siar Allah. Kemudian jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Sebagaimana pernah kita bahas tentang bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, dan bulan Muharram. Saat ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan haram, dan beberapa hari mendatang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, juga termasuk bulan haram. Selama 3 bulan ini, bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sudah berada di dalamnya, dan bulan yang akan datang, bulan Dzulhijjah. Bulan berikutnya, bulan Muharram, adalah tergolong bulan-bulan haram. Maka sebagaimana Allah berfirman berkaitan dengan bulan-bulan haram ini pada surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Dari 12 itu Allah tetapkan 4 bulan yang disebutkan oleh Allah bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman dalam 4 bulan itu. Jadi Allah secara khusus memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman, insya Allah kita termasuk di dalamnya, agar tidak berbuat kezaliman, khususnya pada sesama di 4 bulan itu. Di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sedang hadapi, bulan Dzulhijjah bulan depan, dan bulan Muharram bulan berikutnya. Kita dilarang berbuat zalim. Ya. Kemudian kembali kepada surat Al-Maidah ayat kedua tadi, Allah melarang jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi maksud melanggar kehormatan ini jangan berbuat zalim di bulan ini. Kemudian jangan mengganggu binatang-binatang hadyu, binatang-binatang qalaid. Binatang-binatang hadyu adalah hewan, dan qalaid ini hewan-hewan ternak yang sudah diniatkan untuk dikorbankan pada hari raya korban. Ya. Ini sudah ada yang diniatkan, maka hendaklah jangan mengganggu mereka. Peliharalah mereka dengan benar. Ya. Kemudian jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari keridhaan Allah. Jangan mengganggu orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah kamu berburu. Jadi di bulan Muharram ini tidak boleh berburu. Kemudian janganlah kamu membenci satu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. Jadi dicegah untuk menyampaikan atau melahirkan kebencian pada orang-orang ya di bulan ini. Kemudian terakhir Allah berfirman yang artinya ini, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Bapak Ibu sekalian, tolong menolong dengan sesama dalam kebajikan dan takwa adalah sifat orang bertakwa. Sehingga Allah menggarisbawahi atau mengakhiri ayat ini, bertakwalah.
Jika kamu melaksanakan ini, kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di 4 bulan itu. Dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi 2 ayat ini berbicara hal yang sama, yaitu berbicara bulan-bulan haram. Yang di bulan-bulan haram ini kita diperintah untuk lebih giat, lebih bersemangat untuk saling menopang dalam berbuat kebajikan. Dan sebaliknya, kita dilarang untuk saling menzalimi sesama di bulan atau 4 bulan haram ini. Bukan berarti di bulan-bulan lain Allah membiarkan kezaliman dan Allah tidak membalas ganjaran orang yang tolong-menolong dalam kebajikan. Tetapi di 4 bulan ini Allah akan melipat gandakan orang yang bisa mencegah dirinya dari berbuat zalim pada sesama, dan melipat gandakan seseorang hamba yang di bulan-bulan ini bersemangat untuk saling berbuat kebajikan dengan sesama. Tolong menolong dalam kebaikan. Di dalam kaidah para ulama disebutkan, kaidah yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang disebut kaidah itu satu rumusan, satu hukum yang digali dari Al-Quran dan hadis. Para ulama bersepakat tentang kaidah ini. Barang siapa menolong dalam kebajikan atau kebaikan, barang siapa menolong dalam kebaikan, akan dihukumi seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Dan barang siapa yang menolong keburukan, maka dihukumi seperti orang yang berbuat keburukan itu. Subhanallah. Coba kita renungkan Bapak Ibu, kaidah yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Barang siapa menolong kebaikan akan dihukumi sebagaimana orang yang berbuat kebaikan. Jika kita mensupport orang berbuat baik, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik yang kita support. Oleh karenanya, dari kaidah ini para ulama juga menyebutkan pahala orang tua yang mensupport anak-anaknya, sungguh ia meraih semua pahala anak-anaknya. Para ulama menetap menyebutkan supporting apa yang paling besar yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat baik daripada supporting memberi makan dan minum dalam keseharian. Yang menyebabkan orang yang diberi makan dan minum itu bertenaga untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dengan makan dan minum dia lebih kuat, lebih sehat. Kemudian dia mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Seperti halnya sholat. Seperti halnya puasa. Seperti halnya aktivitas-aktivitas lainnya yang mendapatkan pahala dari Allah. Supporting yang paling kuat adalah memberi makan dan minum. Oleh karenanya, berbahagialah mereka yang mensupport makan dan minum anak-anak. Yang menyebabkan anak-anak itu menjadi kuat, sehat,
yang kemudian anak-anak itu dengan supporting lainnya ilmu, dia melakukan amal kebajikan. Yang semua amal kebajikan anak-anak itu Allah akan limpahkan pahalanya. Allah hanya copy paste pahalanya diberikan pula kepada ayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang pahala orang yang mensupport dalam kebaikan. Di antaranya dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hanya menunjukkan saja. Ya. Menunjukkan saja sudah didapat. Bahkan disebutkan oleh ulama ketika ada seorang yang ingin sholat, kemudian dia masuk ke suatu komplek atau ke suatu daerah. Dia mencari masjid, nggak ketemu masjid dia. Pengen dia sholat di masjid itu. Kemudian berjumpa dengan seseorang di jalan. Pak, mohon maaf Pak. Masjid di mana Pak ya? Oh di sini Pak, masjid. Itu tuh masuk situ. Itu masjid tuh Pak, situ ada. Maka orang yang memberi petunjuk orang yang akan sholat di masjid ini, dia mendapatkan pahala. Karena ia digolongkan sebagai orang yang mensupport kebaikan. Oleh karenanya jangan meringankan amal-amal memberi supporting, walau hanya memberi petunjuk kepada sesama dalam rangka berbuat kebaikan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita dilarang apabila ada orang kemudian datang, Pak, boleh kasih tahu nggak Pak, siapa yang jual minuman keras Pak di sini? Kemudian kita kasih tunjuk, oh di situ jual minuman keras. Padahal orang tadi nggak tahu, kita kasih tunjuk di situ jual minuman keras, kita menanggung dosanya juga. Siapa yang mensupport, walau dengan memberitahu, memberi petunjuknya untuk kebaikan, dia mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang mensupport, walau hanya memberi petunjuk untuk berbuat keburukan dan memudahkan orang berbuat keburukan, ia menanggung dosanya. Sekali lagi kita lihat hadis Nabi SAW ini. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan. Di dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya. Jadi orang-orang yang melakukannya atas contoh atau petunjuknya, maka ia meraih pahalanya juga. Tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Yakni hanya di copy paste, tidak mengurangkan pahala orang yang mengerjakan. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi yang kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan kaidah di atas, yaitu barang siapa menolong dalam kebaikan akan dihukumi seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Dan barang siapa menolong keburukan, maka dihukumi seperti orang yang berbuat keburukan. Dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Barang siapa menyeru kepada kesesatan,
maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya memberi catatan. Barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang memberi petunjuk pada kesesatan, ia akan mendapat dosa seperti dosa perbuatan orang yang mengikutinya. Aliran pahala atau dosa tadi didapati baik oleh orang yang memberi petunjuk pada kebaikan dan memberi contoh atasnya, baik ketika yang dia contohkan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Subhanallah. Allah berikan kemurahan bagi pahala orang yang saling menopang untuk kebaikan. Sampai walaupun yang memberi petunjuk, yang menopang, mensupport itu meninggal, dan atas supportingnya itu orang-orang masih tetap berbuat kebaikan, maka pahala dari kebaikan orang-orang tersebut tetap dilimpahkan, di copy paste kepada mereka yang mensupport. Inilah tadi yang digarisbawahi. Ada pertanyaan Imam Hasan al-Basri, siapa yang paling besar pahalanya daripada orang tua yang mensupport dengan makanan dan minuman, serta ilmu yang ditanamkan kepada anak-anak, didikan yang ditanamkan kepada anak-anaknya sejak kecil, yang akhirnya anak-anak itu menjadi dewasa dan tetap dalam keadaan iman, serta mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Semua kebaikan anak-anak itu Allah copy paste pahalanya untuk kedua orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para ulama bersepakat menjadikan hadis-hadis di atas sebagai kaidah untuk diterapkan pada hukum-hukum berikut ini. Siapa yang memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, maka ia terhitung bermaksiat karena telah menolong tindakan itu. Ini contoh-contoh praktisnya. Siapa yang memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, maka ia terhitung melakukan maksiat karena telah menolong dalam tindakan mencuri, walaupun dia sendiri tidak ikut mencuri. Menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku kesesatan yang berisi ajaran kesirikan, kemaksiatan, sihir, perdukunan, klinik, juga teranggap berbuat dosa maksiat yang sama. Menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual minuman keras, maka pemilik toko dihitung pula melakukan maksiat karena telah menolong tindakan tersebut. Inilah hal-hal praktis yang dihukumi dengan hukum yang sama seperti dalil di atas, bagaimana supporting kebaikan dan supporting keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di ayat yang kita bacakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam kedurhakaan dan kemaksiatan. Inilah contoh-contoh praktis. Jadi dalam hidup kita sehari-hari harus kita support semua kebaikan. Baik dalam keluarga, dalam ketetanggaan, dalam lingkungan kerja, mungkin di kantor, bahkan di jalanan. Setiap ada kebaikan, hendaklah kita berupaya bila punya kesempatan memiliki andil supporting terhadap kebaikan. Walau kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu pada satu saat, kita hanya mensupport. Seperti disebut jelaskan dalam hadis Nabi. Walau supporting kita hanya memberitahu dan memberi petunjuk. Contoh tadi yang praktis saya sampaikan. Ada orang yang ingin cari masjid. Kemudian kita berpapasan dengan kita di daerah itu. Pak, masjid di mana? Kita kasih petunjuk masjid, kemudian orang itu sholat, orang itu baca Quran di masjid, kita yang memberi petunjuk dapat pahalanya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sebagai bagian masyarakat selalu menjaga kebaikan bersama. Saling topang menopang untuk lahirnya atau munculnya kebajikan-kebajikan di tengah masyarakat.
Dalam hadis berikutnya, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia telah ikut berjihad. Subhanallah. Siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad, dia juga ikut berjihad. Dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan satu kebaikan, maka dia juga dihitung ikut berjihad. Jadi dia bukan mensupport orang yang berjihadnya, Bapak Ibu, tapi mensupport keluarga yang ditinggalkan dalam rangka jihad itu, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang ikut berjihad. Beginilah hukum syariat yang Allah turunkan dan Nabi SAW tunjukkan. Begitu kuat agar kita saling tolong-menolong, gotong royong, saling support satu sama lain dalam melahirkan kebajikan-kebajikan. Dalam hadis Imam Tobari menyebutkan atau mensarahkan hadis di atas. Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang menolong seorang mukmin dalam melaksanakan satu amalan kebaikan, maka orang yang menolong tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Keutamaan beramal untuk kemaslahatan kaum muslimin dan anjuran bagi kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang melakukannya. Imam Nawawi berkata, dalam hadis di atas ada motivasi agar kita berbuat baik kepada orang yang melakukan suatu amalan demi kemaslahatan kaum muslimin atau melakukan suatu perkara demi kepentingan kaum muslimin. Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis-hadis di atas, bahwasanya setiap orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang ditolong. Jika engkau menolong seorang penuntut ilmu dengan membelikan buku-buku baginya, atau menyediakan asramanya, atau memberi infak kepadanya, atau yang semisal dengannya, maka engkau akan mendapat pahala seperti penuntut ilmu tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Bapak Ibu sekalian, contoh yang lain, jika engkau membantu seorang yang melaksanakan sholat, agar mudah baginya melakukan sholat, baik menggelarkan sajadahnya, menyediakan air wudhunya, atau hal-hal lain yang memudahkan baginya untuk sholat dengan benar, memberi petunjuk tentang arah kiblatnya. Pak, kiblatnya di sebelah sana, Pak. Pak, tempat wudhunya di situ, Pak. Maka engkau akan mendapat pahala seperti pahala orang yang beramal dengan baik. Inilah kaidah yang amat disukai oleh para ulama salaf terdahulu. Barang siapa menolong orang lain melakukan suatu ketaatan pada Allah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu sedikit pun. Bapak Ibu sekalian, ini adalah karunia besar, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba yang beriman. Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk meraih pahala besar hanya dengan supporting. Walau kita tidak sanggup melaksanakan. Kita hanya support orang lain yang melaksanakan, kita dapat pahalanya. Inilah pahala supporting kebaikan. Mari kita bersemangat menyambut kemurahan dan nikmat besar dari Allah. Kita selalu support kebaikan-kebaikan dan berhati-hati agar kita tidak terpeleset mensupport keburukan.
bahkan memberi makan termasuk tolong-menolong berbuat kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, makan dan minum bagi seorang bisa jadi memberi kekuatan tubuhnya dan kesehatan baginya, yang dengannya maka seorang dapat giat beramal soleh. Dan sebaliknya, karena laparnya seseorang atau kurang gizi makanannya yang menyebabkan seseorang menjadi lemah tubuhnya, maka menyebabkan berat baginya melakukan kegiatan atau amalan. Maka bagi orang yang membantunya memenuhi asupan makanan dan gizi baginya, pada dasarnya ia pun membantu orang tersebut untuk menegakkan amal-amal. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, amal memberi makan tergolong atau termasuk amal-amal terbaik. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam?" Nabi SAW menjawab, "Kamu memberi makan pada orang." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan orang lain." Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan berfirman, "Wa yut'imut ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Orang-orang yang lemah. Yang menyebabkan dengan makanan itu mereka kuat, mereka sehat, dan mereka beramal soleh. Maka semua kebaikan amal soleh akan di copy paste pada orang-orang yang memberi makan. Dalam sabda Nabi yang lainnya, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hanya khusus bagi mereka yang suka memberi makan. Amalan memberi makan di tengah masa kesulitan disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dengan satu ungkapan amalan mendaki dan suka, yaitu Aqabah dalam ayat surat Al-Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Jalan yang mendaki lagi sukar. Ini istilah yang Allah ungkapkan untuk mewakili amalan memberi makan di saat kelaparan. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar itu? Tahukah kamu apa jalan mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan dan memberi makan pada hari kelaparan. Pada hari di mana orang tidak bisa makan, kekurangan makan. Di dalam hadis Nabi lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambungkan silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang lain tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dalam hadis berikutnya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, yakni memberi buka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa.
Inilah contoh supporting. Hanya supporting memberi buka, Allah berikan pahala orang yang berpuasa itu sepenuhnya. Pernah saya sampaikan berkaitan dengan hadis ini di waktu Ramadan yang lalu. Bagaimana Imam Syafi'i menyampaikan kepada murid-muridnya, aku berharap kemarin aku mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Kemudian muridnya bertanya, wahai Imam, bagaimana itu bisa terjadi? Imam Syafi'i kemudian menyampaikan, kemarin aku berpuasa untuk diriku sendiri. Aku berharap mendapat pahala 1 orang berpuasa. Sore harinya aku memberikan buka kepada 99 orang yang berpuasa. Dan aku berharap dengan sabda Nabi SAW, siapa memberi makan orang yang berpuasa, yakni memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kalau aku berbagi buka pada 99 orang yang berpuasa, aku berharap meraih pahala mereka juga. Sehingga genaplah pahalaku menjadi 100 pahala orang yang berpuasa. Inilah kecerdasan Imam Syafi'i yang mengambil kiat dari Rasulullah SAW. Hendaklah kita mengambil teladan dengan selalu mensupport kebaikan orang-orang di sekitar kita. Dan kita berharap kepada Allah, berharap ridhanya untuk melimpahkan pahala orang-orang yang juga melakukan amalan. Kita hanya menopang dan mensupport. Berbagi kebaikan, membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalam terlihat dari bagian luar. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapa kamar-kamar seperti itu diperuntukkan ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang berpuasa, dan yang sholat, yang pada malam hari di waktu manusia tidur dia sedang sholat. Inilah pahala mensupport, yakni memberi makan. Orang untuk berbuat kebaikan. Di dalam memberikan nafkah juga termasuk amal yang besar, dan ini bagian dari supporting kebaikan bagi keluarga dan anak. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekah. Dalam hadis lainnya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang kau berikan pada anak-anakmu, itu pun sedekah bagimu. Begitu juga makanan yang kau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang kau berikan pada pembantumu juga termasuk sedekah untuk. Inilah kemurahan Allah yang semuanya Allah beri ganjaran besar dalam rangka kita mengamalkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pahala seorang yang membesarkan dan membimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah pesan Nabi atau hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan jika seorang meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Setiap kebaikan anak atas supporting semasa hidupnya dari orang tua
maka ia pun akan mendapatkan pahala seperti yang anak-anak itu buat. Dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat, ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, Quran, ya Al-Quran yang ditinggalkan, yang diwariskan, terus dibaca orang. Setiap ini adalah bagian dari support untuk kebaikan, sehingga orang mudah membacanya. Maka setiap orang membaca, orang yang memfasilitasi mendapatkan pahalanya. Masjid yang ia bangun, setiap ada orang yang sholat di masjid itu dia dapat pahala. Rumah yang ia bangun untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang terlantar. Sungai yang dialirkan, yang dia bangun sungai, kemudian sungai itu dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kepentingan orang banyak, serta harta yang disedekahkan yang memberi manfaat pada orang-orang di sekitarnya, semua mendapatkan pahala, bukan sekedar pahala amalan itu sendiri, tetapi ia meraih pahala dari orang-orang yang mendapatkan manfaat, kemudian ia bisa melakukan amalan kebaikan dengannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa penjelasan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang kaidah siapa yang mensupport kebaikan, amalan kebaikan orang lain, dia mendapatkan pahala kebaikan atau amalan kebaikan yang dikerjakan orang lain itu tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang tadi telah kita sampaikan. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita tolong menolong dan saling menopang untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari mulai rumah kita, ketetanggaan kita, lingkungan kerja kita, sahabat-sahabat kita, maupun di tengah masyarakat lebih luas lagi. Mari kita saling, sekali lagi, saling support memenuhi perintah Allah. Apalagi di bulan haram. Di bulan haram seperti bulan ini, Dzulqa'dah, insya Allah ke depan Dzulhijjah, dan berikutnya bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan haram inilah menurunkan ayat surat Al-Maidah ayat 2. Hei orang-orang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jangan kamu melanggar kehormatan di bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang. Jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Inilah perintah untuk mengisi bulan haram dengan kebaikan-kebaikan dan mencegah diri dari berbuat kezaliman. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, Allah selalu berikan kekuatan kepada kita dan keluarga kita untuk sama-sama saling menopang berbuat kebajikan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya dikaruniai kesehatan dan limpahan rahmat. Amin. 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 Terima kasih.